Nah, makanya urusan kepala sama urusan hati ini memang harus perlu kita ya cas terus gitu supaya memang kembali refresh. Ini menarik. Ini omongan obrolan Papi ini ada yang saya tangkap begini. Jadi misalkan tadi Papi itu menganalogikan, menjelaskan kalau ada seseorang karyawan telat misalnya atau punya masalah itu. Nah sebenarnya kan karyawan yang telat ini kan punya wajah di depan bosnya, di depan atasannya, seorang pemalas. Iya. Ya kan? Paham nggak? Iya. Jadi kalau saya tadi mendengarkan obrolan Papi ini kan ada yang menarik yang sebenarnya Papi ini bisa lebih lebih fokus lagi. Jadi kalau ada seorang karyawan itu misalnya suka terlambat misalnya, ya kan? Berarti kan dia gambarnya wajah dia di atasannya ini kan seorang pemalas, sederhananya. Disiplin ya. Nah, kalau si karyawan ini ingin rezeki, dia harus membasuh. Ya. Nah, artinya membasuh ini dia harus tidak cukup aturan nih. Iya. Perusahaan itu kan aturannya dari atas ke bawah itu kan. Iya. Artinya peraturan itu berlakunya seperti itu, bukan dari personal bawahannya itu sendiri, orangnya sendiri yang diatur itu. Kemudian dia menyadari kalau saya harus membasuh mukaku di depan atasan saya. Iya. Nah, ini saya ingin menggali lebih jauh gitu. Bagaimana seorang karyawan yang sudah wajahnya itu pemalas di depan atasannya itu dibasuh sehingga dia bersih lagi, baik lagi di depan atasannya itu. Nah kalau dia sudah bisa bersih lagi di depan atasannya, insya Allah atasan itu rezeki lah. Nah, airnya ini apa Papi? Betul. Airnya yang untuk membasuh supaya wajahnya saya sebagai karyawanmu ini loh. Iya. Karyawan. Iya. Apa itu? Dipanggil sama Habib Papi aja sih rada kaget-kaget. Biasanya One Ir gitu kan tahu-tahu Papi kan piye. Kalau Ucok yang panggil Papi biasa ya kan gitu. Iya. Jadi saya mau menggali itunya Habib ya. Jadi ibaratnya gini loh, wajah yang dimaksud di dalam wudhu itu tidak sekedar membasuh muka. Iya, tahu mungkin yang jadi sholat dalam hati itu pelajaran yang kalau kamu itu tahu. Jadi gini loh Pak, Tuhan itu berkata, bertakwalah kamu, aku akan mengajarkan kamu. Jadi sore hari ini tuh kita akan belajar bareng Papi itu. Sebenarnya Tuhan itu tidak menyuruh kamu sekedar sholat, tapi kamu itu akan saya ajari sesuatu yang kamu, lebih kalau kamu tahu itu bisa praktekkan itu. Yang lagi Wush. Akan berubah itu loh, paham enggak? Power closing. Iya, power closing betul ya. Paham enggak? Ya, tahu. Saya mau penjelasan itu. Jadi wajah karyawan ini kan sudah buruk gara-gara perilakunya. Iya, betul, Beb. Bagaimana sih supaya membasuhnya supaya dia terlihat buruk. Iya, betul, Beb. Jadi gini, artinya tadi juga saya kembalikan karena tadi saya mencontohkan hal yang simpel itu supaya begini. Karena tidak banyak kita harus mampu menjelaskan semudah mungkin. Kenapa Papi tadi analogikan kepada hal yang di kantor supaya kalian juga lebih mudah memahaminya. Kenapa berwudu atau hanya membasuh aja diatur sedemikian detail gitu. Dalam kita punya ajaran yang muslim ini. Karena itu mengandung sebuah filosofi, bukan sembarangan seperti kata Habib tadi. Sholat pun kalau nanti kalian tahu itu filosofinya apa, kenapa begitu, terus nanti dampaknya apa, ya sama seperti tadi kita pacaran toh. Orang itu ketemu kalau pacaran itu berseri-seri toh. Ya kan, berarti kan ada sesuatu di dalam yang membuat wajah yang tampilan fisik itu juga akan terpengaruh itu. Ketika memang hati kita dalam keadaan memang berseri-seri gitu loh. Ya. Makanya tadi di urutan rukun wudhu tadi kan diutamakan hati dulu. Dia niatnya bahwa saya akan berwudhu. Tata katanya memang begitu, tapi sebenarnya di situ mengandung filosofi. Niat yang lebih dalam dari situ adalah sesuatu tadi yang sudah terlanjur saya mungkin karena
kotor, karena mungkin saya sudah berinteraksi dengan mungkin juga bisa jadi tergores atau segala macam, itu harus kita basuh. Karena tadi interaksi itu kan membuat kita juga bisa jadi karena jadi khawatir, jadi terlalu luka, terlalu sedih, macam-macam, atau kesel. Nah itu harus, perlu di-freshkan gitu. Nah, oleh karena itu, tapi niatnya itu adalah niat untuk kita kembali membersihkan sebenarnya kan gitu. Bersihkan. Setelah bersihkan, niat mantap, baru kita basuh. Nah, basuh yang wajib di sini juga tadi sudah disebutkan. Bagian muka toh. Itu mengandung, karena ini kan memang tampilan yang harus langsung dilihat kan gitu. Kita kalau lihat orang pucet juga males gitu kan gitu. Ya ini harus dibasuh. Dan memang ketika muka ini menjadi sebuah cerminan dari panca indera kita, makanya hal ini yang utama kita harus basuh dulu. Setelah dalam keadaan seger, baru kemudian tangan. Setelah itu sebagian kepala. Karena kepala ini kan panas kalau kita kebanyakan mikir kan itu. Didinginkan dulu ya, baru setelah itu kaki. Nah, 4 hal ini memang itu menggambarkan langkah kita sebenarnya. Apapun itu sesuatu masuk di dalam pikiran, ditangkap panca indera urutannya. Kita menangkap kayak kita lihat cewek jalan cantik itu ya Mas Andri. Kan kita tangkap. Ada yang bilang kalau dijadikan staf bagus. Tapi kalau tidak sekedar staf juga oke ya kita ya. Iya. Jadi terjemahan masing-masing, walaupun ceweknya yang dilihat satu, tapi terjemahan kita masing-masing itu macam-macam. Sing belum punya bini ya siapa tahu kepikir untuk jadikan bini kan gitu. Tapi kalau yang nggak ada staf pengen jadi staf kan gitu, karena si istrinya sudah galak misal contohnya kan gitu, nggak kepikir untuk itu. Nah itu masing-masing tangkapan, tapi itu kan berdasarkan panca indera yang sama sebenarnya. Lihatnya kondisi fisik yang sama, ini yang sama, tapi ditangkap ke dalam pikiran kita masing-masing bisa berbeda-beda loh. Belum dimasukkan ke hati lagi, sudah bisa berbeda lagi. Nah makanya urusan kepala sama urusan hati ini memang harus perlu kita ya cas terus gitu supaya memang kembali refresh, kembali normal untuk melihat seorang wanita tadi. Oke, jadi itu loh Mas Dim. Gini, jadi kalau kita mendengar omongan Papi ya gitu kan. Berarti untuk kita merubah wajah kita, ya wajah di sini bukan wajah zahir ya. Tapi wajah batin atau personal image kita di orang lain. Itu kan kadang-kadang sudah kotor. Paham enggak? Kamu sudah terkenal pembohong lah, janji tidak menepati lah, sing tidak bisa diamanat, apa semacam lah. Itu semua itu kan gara-gara omongan kita saja bisa membuat image kita itu sudah buruk di orang lain, ya kan? Nah, wudhu itu sebuah tindakan, ya. Jadi wudhu itu harus menggambarkan tindakan, nah, gitu kan? Nah, jadi kan yang menarik sebenarnya Papi harus lebih paham jelaskan lagi, tindakan apa sih yang bisa menghapus dalam tanda kutip wajah hati kita yang kotor itu. Nah, itu belum dijelaskan sama Papi. Tapi Papi sudah menjelaskan kita mulai dari menata hati dulu. Ya, gitu. Jadi untuk merubah personal image itu Papi itu menyarankan untuk kita noto hati sih. Nah, harus tadi di hati kita ditoto dulu gitu. Ditoto dulu. Awalnya itu based on spiritual, ya kan? Artinya hati itu sebagai sesuatu yang spiritual. Jadi untuk merubah wajah buruk kita itu, menurut Papi itu berarti kita harus merubah dulu. Hati dulu dirubah. Betul. Oke, itu yang pertama. Saya tangkap dari omongan Papi tadi begitu. Jadi saya kan ibaratnya Jose ini menuntun Gaiden tingkat dewa gitu. Gaiden tingkat dewa. Jadi merubahnya kalau menurut Papi ya kalau kamu itu sudah dikenal orang sebagai orang buruk, orang jahat gitu, ya rubahlah dari hatimu gitu. Hatimu dirubah dulu.